Tiga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pagi ini di ruangan Fakultas Hukum Universitas Islam Riau, kami akan mengkaji sebuah materi dengan tema penguatan pendaftaran tanah ulayat di Provinsi Riau. Hadir pada hari ini, pagi ini, narasumber kita Bapak Dr. Suriski. Beliau adalah pakar hukum perdata di Fakultas Hukum Universitas Islam Riau. Kenapa ini kita angkat materi kita pagi ini? Karena kami di Fakultas Hukum kedatangan beberapa minggu lalu ada sekelompok masyarakat dari Penghulu Setio Dirajo, Kabupaten Pelalawan, Provinsi Riau, yang meminta bantuan ke Fakultas Hukum bagaimana kajian perguruan tinggi atas tanah ulayat, khususnya tanah ulayat mereka. Ini ceritanya. Jadi kalau misalnya harapan masyarakat ini kita penuhi, maka mereka akan lebih semangat lagi. Betul. Terutama pendaftaran tanah ulayat yang sudah didorong oleh pemerintah untuk didaftarkan. Betul. Cuman persoalan di lapangan tidak semudah itu. Pemerintah mau, tapi di lapangan masyarakat dibenturkan dengan di atas tanah itu sudah ada hak orang lain, yaitu hak guna usaha oleh perusahaan. Iya. Hampir di Riau, data kita hampir seluruh Kabupaten Riau punya potensi konflik tanah ulayat. Iya. Kami terima kasih nih Pak Suriski bisa hadir. Iya Pak. Bagaimana pandangan Bapak terhadap keberadaan tanah ulayat saat ini di Provinsi Riau? Oke, baik, terima kasih Pak Dr. Zulfikri Toguan. Ya. Jadi pada prinsipnya ya kita bersama-sama Pak menerima permohonan terhadap bagaimana sih masyarakat adat di Provinsi Riau, khususnya dalam hal ini diajukan permohonan oleh lembaga adat Petalang, yakni Penghulu Setio Dirajo. Kami melihat di sini kalau kita melihat PP yang terbaru Pak, PP 18 tahun 2021 tentang pendaftaran tanah, di situ juga mengkaji Pak bagaimana masyarakat adat dapat mengajukan permohonan haknya kepada pemerintah agar diterbitkan legalitas tanah milik masyarakat adat yang selama ini mungkin dikuasai berdasarkan hak ulayat atau tanpa adanya dasar kepemilikan yang jelas. Artinya historis mulai dari PP nomor 10 tahun 1961, PP nomor 24 tahun 1997, dan hari ini PP nomor 21 tahun nomor 18 tahun 2021 itu memberikan perlindungan hukum bagi masyarakat adat, terutama dalam hal pendaftaran tanah adat atau tanah ulayatnya. Jadi secara regulasi sudah dibenarkan. Sudah ada dibenarkan. payung hukumnya ya. Ada payung hukumnya Mulai Pak. dari Undang-Undang Dasar 45, Iya. kemudian ada pula Undang-Undang Pokok Agraria, Undang-Undang nomor 5 tahun 1960 mengakui juga tanah ulayat. Betul. Kemudian ada putusan terbaru ya Mahkamah Konstitusi. ada putusan terbaru Mahkamah Konstitusi yang Ah, memberikan perlindungan memberikan hukum perlindungan kepada hukum. masyarakat adat terhadap pendaftaran tanah ulayatnya. Nah, persoalannya kenapa sampai sekarang masyarakat ingin mendaftarkan tanahnya, tetapi di BPN itu ada mengalami semacam persyaratan yang menurut orang BPN kurang. Misalnya, mana tanah ulayatnya, mana ini secara hukum tentu objeknya. Objek tanah ulayatnya mana ke mana. Iya. Batas kalau di pendaftaran itu kan harus ada azas jelas. Betul Pak. Jelas objeknya mana, batasnya utara, selatan, timur, barat. Ya. Nah, itu gimana? Oke, jadi izin nih Pak Dokter. Jadi dalam historis pendaftaran tanah itu tentu ada penguasaan dan pengakuan Pak. Maka pada saat kalau kita cerita historis sejarah tentang tanah itu kan panjang Pak. Tapi pada intinya adanya penguasaan dan adanya pengakuan. Dalam posisi tanah ulayat bagaimana membuktikannya? Timbullah peraturan daerah
yang menetapkan bahwa itu benar tanah ulayat milik masyarakat adat. Perda. Perdanya Pak. Kalau permohonan yang diajukan oleh teman-teman dari penghulu Setio Dirajo ini sudah ada perda yang dikeluarkan oleh pihak kabupaten. Nah, cuman bisa jadi pada saat proses permohonan penerbitan hak ulayat kepada BPN, apakah dalam posisi ini ada berbenturan lagi dengan permen-permen yang lain? Apakah permen ATR BPN, apakah permen LHK? Maka kalau kita kenal, banyak sekali permohonan kita pada saat ini ingin mengajukan sertifikat ke BPN terhalang dalam posisi kawasan. Nah, ini kan tentu butuh harmonisasi. Kawasan itu maksudnya apa? Kawasan hutan, Pak. Jadi kalau kawasan hutan itu kan yang menentukan kawasan hutan atau tidak itu kan pemerintah Dari sisi Kementerian Lingkungan Kementerian Hidup. Lingkungan Hidup. Iya. Nah, sementara tanah ulayat ini jauh sebelum pemerintah ada Sudah dikuasai oleh sudah ada masyarakat tanah adat. ulayat. Nah, Oke. misalnya suku Aki, kemudian ada suku kalau yang di Riau itu Talang Mama. Talang Mama, Sakai. Sakai ya, Sakai. Bagaimana mungkin orang Talang Mama, orang Sakai disuruh bikin surat batas tanah? Betul. Nah, gimana? Oke, jadi memang itulah yang terjadi kebanyakan di Riau, Pak. Legalitasnya tidak ada historisnya, sementara tiba-tiba, ini maaf nih, terbitlah HGU. IUP dulu, Pak. Nah, IUP. izin usaha misalnya, izin usaha perkebunan segala macam. Tapi kan IUP itu belum memastikan bahwa dia akan terbit HGU-nya. Bisa jadi pada saat terbit IUP pertama, misalnya nih 20.000, melakukanlah proses-proses ganti rugi dan lain-lain, dia hanya melakukan ganti rugi sebanyak misalnya 10.000. Namun dalam pelaksanaan perusahaan tetap melakukan pembukaan atau penguasaan terhadap lahan itu sebanyak Lebih. 20.000 atau bahkan lebih. Yang mungkin itu secara administratif tidak pernah diuji kebenarannya, Pak. dalam Jangan penguasaan. itu dulu, Pak. Ini kan tanah ulayat itu masyarakat hukum adatnya udah lama di situ. Iya. Tiba-tiba pihak kehutanan mengklaim itu sebagai tanah Kawasan hutan. kawasan. Bagaimana mungkin setelah keluar kawasan hutan peraturannya tanah ulayat di sini jadi hilang gimana? Iya, makanya dalam posisi ini saya katakan tadi misalnya berdasarkan peraturan Menteri LHK, kalau kita contohkan nih Pak, Permen LHK nomor 7 tahun 2021. Habis itu kita bandingkan dengan PP nomor 18 tahun 2021. Kedua aturan ini lahirnya berdasarkan Undang-Undang Cipta Kerja, Pak. Sama-sama Undang-Undang Cipta Kerja. Inilah yang saya katakan tadi, ini butuh harmonisasi yang dilakukan oleh pemerintah. Apakah ini masuk kawasan hutan? Kalau ini masuk kawasan hutan negara, sementara ini sudah dikuasai oleh masyarakat adat, itulah butuh namanya yang biasa kita kenal hari ini reformasi agraria. Boleh masyarakat mengajukan permohonan-permohonan pelepasan kawasan. Nah, masalah pelepasan ini kan benturan antara pemegang HGU yang sudah ada atau pemegang IUP dengan masyarakat. Benturan ini sehingga masyarakat mau dibawa ke jalur ke pengadilan pasti kalah ya. Pasti kalah karena secara hukum materialnya. Jadi, kalau begitu solusinya apakah lewat pengadilan atau secara politis? Kalau menurut saya secara politis. Nah, tidak mungkin kita. Karena ini menyangkut benturkan dia dengan secara posisi hukum material. pengadilan. Ya, karena kalau secara hukum material, perusahaan sebagai pemegang HGU itu kan landasan hukumnya Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960. Iya, positivisme. Positivism kan gitu ya. Nah, mungkin sementara masyarakat materialisme, Iya, pembuktiannya material. Material, dia menguasai di situ. Sebelum merdeka mereka sudah bermukim di situ, bercocok tanam di situ, mengambil hasil alam di situ. Jadi saya kira ini kalau betul-betul reformasi agraria, pembuktian positivismenya itu harus lewat politis ya. Untuk presiden ya. Tentu harus presiden sebagai wujud. Apa kira-kira statement presiden yang mau kita inginkan, harapkan lah kepada sebaiknya dari sisi pemerintah memastikan Pak, karena ini kan sudah turun temurun. Kalau kita melihat historisnya Pak, sebelum adanya Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Pelalawan ini mekar tahun 99. Sementara historis Kerajaan Pelalawan ini kan lahir bersamaan dengan Kerajaan Siap, Pak. Nah,
Oke, baik, maka dalam posisi itu menurut hemat saya tentu pemerintah harus memberikan statement dan harus memberikan kepastian hukum serta penegakan hukum. Apa? Keluarkan satu kebijakan yang menyatakan bahwa itu benar hak wilayah masyarakat adat. Itu Karena sudah ada perdanya Pak di tahun Presiden loh yang 99. ngomong. Iya, baru semua harus ngikut. ya perintah Kalau kepada misalnya menteri. ada haji di situ tidak ada urusan, ikhlas. Ya, karena dalam posisi pembuktian mereka perusahaan juga tidak bisa memastikan bahwa dia bisa melakukan peralihan secara 100%. Iya, secara hukum kan. Secara hukum. Keren. Jadi dari pojok Fakultas Hukum UIN kita gerakkan masyarakat untuk mendaftarkan tanah wilayahnya. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih Dr. Pak Sulaki Dokter. Ya, atas Haji. pencerahannya pagi ini. Mudah-mudahan masyarakat bisa tercerahkanlah sedikit. Demikian saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.